Hai Perseners, gue Rizky dari 1%. Dan gue mau ngasih tahu nih, bahwa 2 minggu ke depan, gue dan seluruh tim 1% itu ngadain sebuah campaign yang namanya adalah Perseners Dapat Jodoh 2021. Basically, kita bakal keluarin serangkaian video yang kalau lo ikutin, mudah-mudahan lo bisa dapet jodoh tahun ini. Nah, mau kan? Mau dong! Nah, kalau nggak mau ketinggalan video-videonya, jangan lupa subscribe channel 1% ya. Akhir kata, selamat menonton! Hai guys, buat kalian yang nonton video ini di tengah proses PDKT yang kayaknya nggak kunjung buahkan hasil, pertama-tama gue mau mengucapkan selamat sama kalian, karena kalian berhasil menemukan video ini. Gue ngerti banget penderitaan ini, karena gue sendiri pernah ngalamin berbagai proses PDKT yang ambiar karena salah timing aja. Mulai dari yang kelamaan gak maju-maju, sampai akhirnya dimilih yang lain. Sampai yang terlalu dekat, terlalu cepat, sampai gue bingung harus berbuat apa. Video ini adalah hasil pembelajaran gue selama dulu gue jomblo dan nyari pasangan yang di cross-check sama riset-riset ilmiah soal intimacy atau kedekatan antar manusia. Dan andai gue udah tahu semua ini pas gue jomblo dulu nih, pastinya kisah percintaan gue bakal lebih baik sih. Ya udah, nggak usah tunggu lama-lama lagi, mau lu cewek atau lu cowok, lu bisa simak satu video sebelum tidur ini sampai habis buat meningkatkan keberuntungan lu dalam percintaan. Oke, sebelum kita masuk ke materinya, kita samain persepsi dulu ya. Jadi, hal dasar yang harus lo pahami dalam sebuah hubungan romantis adalah inti dari hubungan romantis adalah intimacy, alias kedekatan hati. Jadi, kalau lo masih mikir bahwa hubungan romantis itu bukan soal itu, tapi soal hal-hal lain, kayak status, perbucinan, atau bahkan seks, nah, bukan itu guys. Dan di video ini, kita cuma bakal fokus ke yang tadi tuh, soal kedekatan hati. Kalau lo mau fokus ke hal yang lain, selain itu caranya beda lagi gitu. Nah, kenapa sih kedekatan hati alias intimacy ini penting buat jadi inti dari sebuah hubungan? Karena intimacy adalah goal terbesar dari sisi sosial manusia. Dan seperti kita udah sering nyebut nih di video-video 1% sebelumnya, manusia itu punya naluri alami yang membuatnya membutuhkan kedekatan dengan orang lain. Bahkan, menurut sebuah penelitian super panjang yang dilakukan oleh Harvard University, selama 80 tahun, gila men, ini penelitian 80 tahun panjangnya bukan main, kerennya bukan main. Yang ditemukan dari penelitian itu adalah kunci utama yang membedakan apakah seseorang hidup bahagia sampai tua atau tidak adalah apakah seseorang itu mampu atau tidak membangun intimasi dengan orang-orang di sekitarnya, terutama dengan pasangannya. Nah, jadi gitu. Ingat ya, kunci utama kebahagiaan adalah kedekatan sama orang-orang di sekitar kita. Bukan duit, bukan kekuasaan, tapi intimasi. Nah, sampai situ paham ya? Jadi kita cuma bahas intimasi. Kenapa? Karena emang itu tujuannya. PDKT itu ya sebetulnya adalah proses ngebangun intimasi itu sendiri gitu. Sama seseorang, sampai akhirnya nanti kalian memutuskan buat jadi pasangan atau bakal lanjut seterusnya juga gitu. Sayangnya, ya memang sebagian besar dari kita nggak tahu aja pentingnya intimasi buat hidup kita. Terutama buat kita yang nggak pernah menyaksikan intimasi di kehidupan kita sehari-hari. Mereka yang tumbuh di keluarga yang orang tuanya nggak mesra, nggak akan tahu pentingnya intimasi dalam hidup. Ya gimana, kemungkinan kita buat ngeliat intimasi kan normalnya cuma di keluarga ya. Di sekolah kan nggak ada gitu pelajaran soal rasa sayang dan kedekatan. Nonton dari serial TV ya isinya drama doang dan bukannya menekankan kemesraannya rasa sayang. Nah kenapa gitu? Ya karena rasa sayang yang benar itu tuh nggak penuh bumbu drama guys. Rasanya tuh tenang, hangat dan menyenangkan. Nggak seru aja kan dibikin film. Siapa sih yang mau nonton kisah cinta yang isinya cuma sepasang kekasih saling sayang dan support dalam hidup yang santuy dan minim konflik maupun drama? Makanya, buat kalian yang nggak ngelihat asiknya rasa cinta yang mesra di keluarga kalian, pasti hayalannya kisah cinta tuh ya ribet dan penuh drama kayak di Netflix. Dan itu bikin kalian jadi nggak tahu konsep yang benar soal intimasi. Nah, terus kisah cinta kalian ya jadi ribet kan? Karena kemungkinan kalian PDKT-nya tuh bukan soal intimasi, tapi soal yang lain. Nah, proses PDKT yang benar dan berfokus ke intimasi itu seperti apa sih? Menurut Aaron Arthur, profesor psikologi yang udah level dewa di bidang hubungan antar manusia gini ya, komponennya itu ada 4 sebetulnya. Yang pertama, kejelasan bahwa proses yang dijalani itu tuh beneran proses PDKT. Artinya, kedua belah pihak harus tahu bahwa ini memang proses pengakraban diri. Dan kalau ini adalah kencan. Ini penting nih, karena banyak orang yang PDKT, tapi nggak bilang kalau PDKT. Bikin yang dideketin jadi bingung tuh, dia tuh maunya apa sih? Nah, kalau lu lagi deketin orang, bilang sama dia bahwa lu emang pingin kenal lebih jauh sama dia.
Kalau lu nggak bisa bilang di awal gitu kan, karena ngerasa aneh, ngerasa malu, ya udah bilangnya pas udah cukup deket. Bilangnya gimana? Simple. Bilang gini nih, aku seneng deh bisa kenal sama kamu lebih dalam kayak sekarang. Nah, udah satu kalimat. Simple kan? Simple banget. Gitu doang. Yang kedua, kejelasan bahwa kalian sama-sama berharap bahwa kalian saling menyukai. Ini juga mungkin rasanya aneh, tapi sebetulnya gampang. Kalau lu habis kencan, atau habis teleponan, atau habis ngapain gitu, dan lu seneng, tinggal bilang gini nih, thanks ya buat hari ini, aku seneng, aku harap kamu juga seneng. Ya, atau kalau lu mau ngejuk sedikit, bilang gini nih, thanks ya, ternyata menyenangkan jalan sama kamu. Kamu belum bosen kan ngabisin waktu sama aku? Udah gitu aja. Dan kalau ada orang yang bilang gitu ke lo, dan lu juga seneng, ya udah bilang aja, lu juga seneng. Yang ketiga, nggak ada perbedaan soal hal-hal yang penting buat kalian. Contohnya, misalkan kalian beda agama nih, terus kalian sama-sama menganggap agama itu sangat penting gitu kan. Atau misalkan kalian beda rencana masa depan, satu maunya nikah dan punya anak, satunya nggak mau punya anak. Nah, ingat, kalau udah jelas ada perbedaan soal hal yang dianggap penting, sudahi PDKT-nya, cari yang lain. Tenang, kalau lo ikutin cara 1%, bakal ada kok calon berikutnya yang juga kece. Jadi nggak harus stuck sama dia juga gitu di saat ada perbedaan besar di antara kalian. Oke, 3 tadi udah ngerti ya? Jadi sama-sama tahu bahwa ini adalah PDKT, sama-sama jelas bahwa kalian tuh berharap saling disukai, sama tidak ada perbedaan soal hal-hal yang penting. Nah, terakhir, ini yang paling penting. Intimacy itu dibangun melalui gradually escalating reciprocal self-disclosure, atau bahasa pejatennya, peningkatan kesaling terbukaan secara bertahap. Gue ulang sekali lagi ya, gradually escalating reciprocal self-disclosure, atau peningkatan kesaling terbukaan secara bertahap. Nah, kita bahas pelan-pelan. Sebetulnya ini benda apa sih? Pertama, kuncinya apa? Reciprocal self-disclosure. Artinya, kesaling terbukaan. PDKT itu, kedua belah pihak harus saling membuka dirinya. Nah, membuka diri artinya itu ada part mendengarkannya dan ada part menceritakannya. Dan ini harus terjadi dua arah pada level yang mirip. Ini adalah alasan kenapa orang-orang yang coba PDKT dengan cara ngebucin sebagai tempat curhat itu biasanya gagal. Kenapa? Karena itu bukan proses saling terbuka. Cuman dia yang cerita dan lo ngedengerin. Lo jadi kenal nih sama dia. Tapi, dia kenal sama diri lo nggak? Kan enggak. Kenapa? Karena cuma dia yang cerita. Kalau cuma sepihak gini, jadinya nggak resiprokal. Intimasinya tidak terbangun. Nah, sebaliknya, ini juga terjadi ke orang yang pas PDKT malah sibuk pamer dirinya sendiri. Dia jadi kenal sama lu sih, kan lu cerita mulu gitu, tapi lu gak kenal dia. Intimasinya jadi tidak terbangun. Ingat guys, reciprocal self-disclosure harus bisa saling cerita. Ini juga alasan kenapa hampir semua orang yang ngajarin soal PDKT itu selalu menekankan dua hal penting. 1, lu harus kenal sama diri lu sendiri. 2, lu percaya diri. Nah, kenapa 2 hal tadi? Karena kalau lu nggak kenal sama diri lu sendiri, atau lu nggak percaya sama diri lu sendiri, lu bakal susah buat cerita soal diri lu ke gebetan lu. Akibatnya apa? Gebetan lo jadi susah buat kenal sama lo. Perlu ada effort lebih dari dia buat dia bisa kenal sama lo. Kalau lo tidak bisa memperkenalkan diri lo dengan segala cerita lo ke dia. Iya dong, kalau lo gak kenal diri lo sendiri gitu, lo mau cerita apa kan gak tahu juga kan? Atau lo gak pede, ya lo susah juga buat cerita. Makanya 2 tadi tuh lo harus punya gitu. Nah, kalau dia udah naksir berat sama lo sih masih mending gitu ya. Dia mau keluar effort buat berusaha cari tahu siapa sih sebetulnya lo ini gitu. Nah, kalau misalkan dia belum naksir berat, emang dia mau keluar effort buat mengenal lo kalau lo aja nggak bisa cerita dengan enak? Kan gitu. Ini adalah alasan kenapa banyak orang yang bilang kalau jadi cowok atau jadi cewek misterius itu bisa bikin gemes gebetan dan bikin gebetan jadi lengket banget tergila-gila sama lo. Kenapa? Karena ketika lo jadi orang yang misterius, si gebetan itu jadi harus keluar effort lebih kan buat kenal sama lo. Dan udahlah, kan dia udah keluar effort lebih gitu ya. Jadi kan sayang aja kalau dilepas, makanya makin lama bakal tergila-gila sama lo. Nah, yang orang nggak bilang adalah ini cuman berlaku kalau gebetan lu udah naksir sama lo. Jadi, kecuali lu ganteng maksimal atau lu cantik maksimal, ini nggak berlaku buat lo. Oke, balik lagi ke reciprocal self-disclosure. Jadi, ada 3 kemampuan yang perlu lu punya. 2 pertama ya tadi tuh, kenal sama diri sendiri dan percaya diri, ditambah sama kemampuan buat mendengarkan dengan empatik. Nah, udah punya ketiganya belum? Kalau belum, belajar, cari video di YouTube 1% deh. Atau kalau lu sabar, lu bisa pantengin channel kita karena kita bakal ngeluarin rangkaian video soal cara dapet pacar. Karena 1% lagi ngadain campaign Perseners Dapet Jodoh 2021. Jadi stay tune aja ya di YouTube kita. Nah tapi nih, kalau lu pingin lebih cepat lagi, lu daftar aja ke layanan konsultasi bersama mentor 1%. Yang udah terbukti bisa bantuin puluhan ribu orang buat belajar hal-hal kayak gitu. Mengenal diri, percaya diri, dan bisa berempati.
Mentor-mentor profesional kita yang semuanya adalah sarjana psikologi dari universitas-universitas terbaik di Indonesia, siap bantuin lu buat belajar itu semua. Melalui sesi konsultasi yang super seru, berikut dengan tes psikologi dan worksheet yang kita sesuaikan sama kebutuhan lo. Kalau lo butuh bukti lebih, tinggal cek aja berbagai testimoni di Twitter, Instagram, atau Google Review 1%, atau cek di website kita 1%.net, kita beneran bisa ngasih improvement luar biasa ke kalian cuma dalam 75 menit sesi konsultasi. Bayangin guys, dalam 75 menit kita bisa improve diri kalian jadi jauh lebih oke dan siap buat PDKT. Buat daftarnya, tinggal klik aja link yang ada di description box ya. Plus ada kode promo nih yang berlaku terbatas. Gemes ya kodenya ya. Ya udah, sekian dulu dari gue harap ini ngasih lo insight yang benar soal PDKT dan intimacy. Jadi, kalian semua mau kan hidup bahagia? Yuk, bangun intimacy yang baik yuk di hidup kita. Gue Rizky dari 1%. Bye!